kemuliaan-kemuliaan yang ada, yang terdapat di dalam Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termulia. Segala sesuatu yang terkait, terhubung dengan yang namanya Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi yang termulia. Ramadan menjadi bulan yang termulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadri menjadi malam yang termulia, bahkan lebih mulia dari 1000 bulan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul yang termulia. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin para nabi dan para rasul kelak di akhirat ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena padanya baginda sallallahu alaihi wasallam diturunkannya Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maka umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat manusia, seseorang di antara kita akan menjadi yang termulia dari orang-orang yang lainnya apabila terdapat Al-Quran di dalam hatinya, ada Al-Quran di dalam dadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepadanya bahwasanya ada keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, itulah Ahlul Quran. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga di muka bumi ini. Qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengistiqomahkannya, sebagaimana telah disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi. Bukan saja orang yang menghafal Al-Quran itulah Ahlul Quran, akan tetapi pembaca yang istiqomah, kemudian pengamal daripada isi kandungannya, mereka itulah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa yang budiman, di dunia orang-orang yang menyibukkan kesehariannya dengan Al-Quran, memperbanyak waktunya dengan Al-Quran, maka sungguh ia akan mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilihnya menjadi keluarganya di muka bumi. Para pemirsa Nawala TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di dunia, belum lagi di akhirat. Di akhirat Al-Quran akan senantiasa menanti, menunggu laksana sepasang kekasih halal, seorang istri yang gelisah, gundah, merana alias gegana, menunggu kedatangan pujaan hatinya yang telat pulang. Maka seperti itulah Al-Quran menunggu kita kelak di hari kiamat. Kalau sekarang ada ungkapan, kita sering mendengar ada namanya cinta sejati, cinta sampai mati, maka gelar ini lebih cocok dan lebih pantas diberikan kepada Al-Quran. Al-Quranlah yang memiliki cinta sejati itu. Dari mana buktinya? Mari sejenak kita membuka di dalam sebuah kitab Al-Mu'jamul Awsat karya Al-Hafidh Abil Qasim
Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, atau beliau masyhur dikenal dengan Imam At-Tabrani. Kitab ini ada 10 jilid. Di dalam jilid ke-6 halaman yang ke-51, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah karrajulis syahib, akan datang Al-Qur'an kelak di hari kiamat. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam matan yang lain diterangkan, yanshaqqu anhu qadrah, akan datang, akan menunggu Al-Qur'an itu ketika kubur kita terbelah. Yang pertama kita lihat adalah Al-Qur'an. Bukankah Al-Qur'an itu adalah cinta sejati? Al-Qur'an datangkan karrajulis syahid, seperti orang yang bermuka pucat, gelisah, lunglai mukanya, letih. Kemudian yaqulu li sahibihi, dikatakan, Al-Quran ini berkata kepada ahlinya, pembacanya yang istiqomah membacanya, penghafalnya yang mengamalkan hafalan isi kandungan Al-Quran, dikatakan kepadanya, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Analladzi kuntu ushiru lailak, akulah yang dulu membuat engkau begadang tidak tidur di malam hari, wa uzmi'u hawajira, dan akulah yang dulu ketika di dunia yang membuat engkau dahaga, kehausan, sedangkan engkau dalam keadaan berpuasa. Wa inna likulli tajirin min wara'i tijaratihi, dan sesungguhnya bukankah kita tahu bahwa seorang pedagang itu akan berada di belakang barang dagangannya supaya dagangannya mudah dilihat oleh para pembeli. Wa ana lakal yaum, kata Al-Quran, maka hari ini saya akan bersedia menjadi barang daganganmu, min wara'i tajirin, dan engkau berdiri di belakangku sebagai barang daganganmu. Fayu'tal mulka biyamini wal khulda bishimali, kemudian Al-Quran memberikan kekuasaan, kekerajaan, kemenangan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya sebagai tiket ia akan masuk surga yang kekal abadi. Kemudian setelah itu, hadirin para pemirsa yang budiman, setelah diberikan keabadian, wa yu'raduna ala ra'sihi wa tuda'una ala ra'sihi, akan diletakkan di atas kepalanya tajul waqar, mahkota kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahum ad-dunya wa ma fiha, dan akan dipasangkan kepada kedua orang tuanya yaitu pakaian kemuliaan, la yaqumu lahum ad-dunya wa ma fiha, yang nilainya tidak bisa ditandingi, disaingi dengan dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia tersebut. Fayaqulani, kemudian kedua orang tua berkata, ya Rabbi, anna lana hadha, wahai Rabb kami, kenapa kami bisa mendapatkan hal ini? Dari siapa ini? Fayuqalu lahuma, maka dikatakan kepada keduanya, bita'limi waladikum al-Quran, karena engkau telah mendidik, membimbing, mengarahkan, mengizinkan, meridhai anakmu untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mentadabburi, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, maka inilah bukti bahwa Al-Quran itu sebagai cinta sejati. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita karena Al-Quran, bahkan menjadi keluarganya. Di akhirat, di tangan kanan kita diberikan kekuasaan, kejayaan, kemenangan ketika kita mendapat akan dihisap nanti di hari kiamat.
Kemudian di tangan kiri kita diberikan keabadian. Dengan keabadian ini menjadi tiket kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita selalu bersemangat memotivasi diri kita untuk terus mempelajari, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mentadabburi maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, kita disatukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala asbab Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.